Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz. Kali ini kita akan membahas tentang barang sebagai alat pemenuh kebutuhan. Di sekitar kita dan yang kita gunakan itu ada berbagai barang. Nah, yaitu barang menurut cara memperolehnya. Barang ekonomi, yaitu barang kebutuhan manusia untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Yang perlu digarisbawahi adalah kebutuhan manusia dan juga pengorbanan. Jadi kalau andaikan kita ingin mendapatkan barang tersebut, maka kita harus melakukan pengorbanan. Pengorbanannya bisa berupa uang, waktu, tenaga, dan segalanya. Jadi barang tersebut harus kita peroleh dengan mengorbankan sesuatu. Itu disebut dengan barang ekonomi. Kemudian ada barang bebas. Barang bebas yaitu jumlah barang yang tidak terbatas sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan biaya. Ya. Ada barang-barang tertentu yang berbayar, ada juga barang-barang tertentu yang bebas atau bahasanya gratis. Kira-kira apa saja? Ya, barang di alam ini ada yang bebas. Contohnya, sinar matahari yang kita rasakan setiap hari tanpa dipungut biaya sedikit pun. Udara yang kita hirup itu juga termasuk gratis ataupun bebas biaya. Namun, ada beberapa waktu yang mana barang bebas tersebut akan menjadi barang ekonomi tergantung situasi maupun kondisinya. Contohnya apa? Ketika terjadi kemarau panjang, air itu menjadi sangat langka, susah ditemukan, sehingga ada beberapa daerah atau tempat apabila ingin mendapatkan air, maka harus membelinya. Atau air di daerah pedesaan ataupun di daerah yang jauh dari kota, itu biasanya air masih melimpah. Tetapi andaikan di kota-kota besar, air itu berbayar. Contohnya apa? PDAM. PDAM itu kita harus membayar bulanan. Jadi ada barang bebas, namun akan menjadi barang ekonomi pada situasi dan kondisi tertentu. Lanjut. Barang menurut kegunaannya. Yang pertama, ada barang produksi. Barang produksi yang digunakan dalam proses produksi, yaitu adalah modal dari sebuah kegiatan usaha. Contohnya apa? Mungkin bahan baku. Bahan bakunya apa? Kalau andaikan perusahaan tersebut membuat gula, maka bahan bakunya adalah tebu. Maka itu disebut dengan barang produksi. Kemudian ada yang namanya barang konsumsi. Nah, kalau barang konsumsi ini adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan. Jadi barang tersebut sudah bisa langsung untuk dinikmati ataupun dimanfaatkan nilainya. Oke. Kemudian ada barang menurut hubungan dengan barang lain. Jadi, barang satu dengan yang barang lainnya itu memiliki hubungan. Barang substitusi. Barang pemenuh kebutuhan manusia yang dapat menggantikan barang lain namun memiliki nilai manfaat yang sama. Ya, substitusi atau barang pengganti. Contohnya apa? Contohnya pena dengan pensil. Sama-sama alat tulis, dan apabila kita tidak memiliki pena, kita masih bisa menggunakan pensil. Ada yang lain? Contoh lain adalah alas kaki, sepatu dengan sandal misalkan. Sama-sama nilai manfaat utamanya adalah memberikan rasa nyaman ketika kita berjalan. Sepatu dapat menggantikan sandal, begitu juga sandal dapat menggantikan sepatu. Kemudian ada barang komplementer.
Nah, komplementer yaitu barang pemenuh kebutuhan yang akan memiliki manfaat jika digunakan bersama dengan barang lain. Nah, ini gabungan. Kalau yang pertama tadi adalah menggantikan, kalau yang barang komplementer itu adalah gabungan. Contohnya apa? Contohnya adalah bensin atau bahan bakar dengan kendaraan. Apabila mereka dipisah, tidak ada nilai manfaatnya. Begitu juga dengan listrik dengan bola lampu. Lampu akan nyala apabila ada listrik. Oke, dipahami? Kita lanjut. Yaitu barang menurut proses pembuatannya. Yang pertama ada barang mentah. Barang mentah maksudnya adalah barang hasil alam yang belum diolah atau belum mengalami produksi. Contohnya apa? Contohnya itu adalah karet misalkan, getah karet, atau hasil tambang, emas, batu bara, dan sebagainya. Itu semuanya masih barang mentah, belum bisa digunakan secara langsung, maka harus diolah kembali. Atau barang hasil alam yang belum diolah, contohnya ada buah-buahan misalkan, itu belum diolah. Kemudian ada barang setengah jadi. Barang yang sudah mengalami produksi namun belum dapat digunakan atau dikonsumsi, ya, masih setengah jadi. Contohnya apa? Contohnya adalah benang. Benang itu belum bisa kita manfaatkan secara keseluruhan atau nilai manfaatnya belum maksimal, tapi harus dimanfaatkan ulang untuk menjadi kain. Oke. Kemudian ada barang jadi. Nah, kalau barang jadi ini adalah barang hasil produksi dan sudah siap untuk dikonsumsi. Barang yang sudah contohnya ada buku, baju, sepatu, dan lain-lainnya. Bisa dipahami? Selanjutnya, yaitu adalah inti masalah ekonomi. Ya, inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Kira-kira apa itu langka? Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemenuh kebutuhannya terbatas. Inilah yang menyebabkan kelangkaan. Setiap tahun, setiap waktu, pasti kebutuhan manusia itu bertambah. Dahulu kala, orang menyaksikan tontonan itu bisa secara langsung. Secara langsung itu datang ke tribun ataupun ke stadion. Tetapi saat ini, dengan adanya kecanggihan teknologi, orang bisa menonton hanya menggunakan televisi. Setelah ada televisi, kemudian ada internet. Internet kita bisa menonton di handphone. Oke, lanjut. Kelangkaan inilah yang menjadi inti masalah ekonomi. Kelangkaan mengandung dua pengertian. Yang pertama, langka berarti alat pemenuh kebutuhan tidak cukup memenuhi kebutuhan. Iya. Barangnya ada, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, Ananda semuanya memiliki uang, tetapi kebutuhannya ada banyak. Uangnya hanya 100.000, tetapi kebutuhannya banyak. Mulai dari kebutuhan sekolah, kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan yang lainnya. Dengan uang 100.000 kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian, langka berarti untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Langka diperlukan pengorbanan. Kalau kita menginginkan barang tersebut, maka kita harus melakukan pengorbanan. Seperti halnya di awal tadi, pengorbanan itu bisa berupa uang, waktu, ataupun tenaga. Dipahami? Oke, lanjut. Yaitu tentang faktor-faktor kelangkaan. Faktor yang pertama adalah
Keterbatasan jumlah alat pemenuh kebutuhan, ya. Tidak sebanding antara kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan, maka terjadilah kelangkaan. Kemudian, faktor kedua yaitu kerusakan sumber daya alam. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ketika sumber daya alam tidak dapat diperbaharui itu habis atau mengalami kekurangan, maka akan terjadilah kelangkaan. Kerusakan ini juga bisa disebabkan oleh faktor alam ataupun karena faktor ulah manusia. Kalau faktor alam, contohnya ada gempa bumi, tsunami, puting beliung, atau yang lainnya. Sedangkan kalau kerusakan oleh manusia, contohnya adalah penggunaan pestisida ataupun zat-zat kimia ketika melakukan kegiatan bercocok tanam, maka tanahnya akan menjadi tercemar. Atau yang lainnya, karena ulah manusia, pabrik misalkan, itu juga bisa mempengaruhi dari adanya limbah, kemudian tanah ataupun air tercemar, maka itu bisa menjadi penyebab kelangkaan. Kemudian, keterbatasan kemampuan manusia. Ya. Manusia rambut boleh sama hitam, tetapi kemampuan berbeda-beda. Kemampuan manusia yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan kelangkaan. Tidak semua orang mampu mengolah sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Indonesia sendiri kaya akan sumber daya alam. Contohnya Indonesia kaya akan kemaritiman, kaya akan kelautan. Tetapi ternyata untuk mendapatkan ikan segar kita masih kesulitan. Oke. Jadi keterbatasan kemampuan manusia itu menyebabkan kelangkaan. Kemudian peningkatan kebutuhan manusia yang lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Ya. Kebutuhan manusia itu meningkat drastis, sedangkan penyedia sarana kebutuhannya tidak sama. Halnya dengan jalan. Kendaraan lebih banyak dibandingkan jalan, maka akan terjadi kemacetan. Begitu juga dengan kebutuhan manusia. Manusia itu hampir setiap detik, setiap menit terjadi kelahiran. Dengan adanya kelahiran, maka otomatis akan menambah kebutuhan. Tetapi, kemampuan penyedia sarana kebutuhan itu pasti akan mengalami pengurangan. Kenapa? Mungkin dari segi mesin yang sudah tua atau yang lainnya. Baik, sampai di sini saja materi kita hari ini. Semoga apa yang saya berikan dapat dipahami dan dimengerti. Ustaz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.